Halo semuanya, nama saya Vini dari kelas 12 IPS SMA WL Supraman 1 Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari topik hari ini, yaitu peluang. Pengertian peluang. Peluang bisa diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai PK menyatakan peluang terjadinya kejadian K berada di antara 0 dan 1. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK per NS. Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Pertama-tama kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya sebanyak 6. Kemudian kita akan mencari sisi dadu genap. Ada angka 2, 4, dan 6. Oke, jadi NK-nya sama dengan 3. Jadi tinggal masukkan rumusnya saja. PK sama dengan per NS. Jadi sama dengan 3/6. Jadi jawabannya adalah setengah. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah setengah. Oke, yang selanjutnya adalah kejadian komplemen. Kejadian K komplemen adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Contoh soalnya, Ana bermain kartu bridge. Kemudian diambil satu kartu secara acak, tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Seperti yang diketahui, jumlah semua kartu bridge sebanyak 52 kartu. Jadi NS-nya sama dengan 52. Dari 52 kartu tersebut terdapat jumlah kartu as sebanyak 4 buah. Jadi NK-nya sama dengan 4. Maka dimasukkan rumusnya PK sama dengan 4/52 1/13. Sudah ditemukan PK-nya, maka kita akan mencari PK komplemennya. Sama dengan 1 dikurang PK. 1 dikurang 1/13 sama dengan 12/13. Jadi peluang Ana mengambil kartu bukan as adalah 12/13. Next, aturan penjumlahan peluang. Ada yang namanya kejadian saling lepas.
Kejadian saling lepas artinya terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah ini. Masuk ke contoh soal, terdapat dua buah dadu biru dan hijau. Dua dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Maka kita buat dulu tabelnya terdiri dari dadu biru dan dadu merah. Kemudian dari angka 1 sampai 6 kemudian diisi dari 1,1 sampai 6,6. Munculnya mata dadu berjumlah 3 adalah A sama dengan 1, 2, 2, 1. Jadi NA-nya sama dengan 2. Sedangkan munculnya mata dadu berjumlah 10 terdiri dari 4, 6, 5, 5, 6, 4. Dan kemudian karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas. Sehingga menggunakan rumus gabung B sama dengan PA ditambah PB. PA tadi 2/36 ditambah 3/36. Jadi sama dengan 5/36. Sehingga peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 adalah 5/36. Yang selanjutnya adalah kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah ini. Kemudian masuk ke contoh soal. Doni sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar J, Q, dan K. Karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu sekop, J sekop, Q sekop, dan K sekop, maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas sehingga digunakan rumus P AUB PA dikurang P A iris B. Sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52. Hasilnya akan didapatkan 11/26.
Jadi peluang dari kartu yang terambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar JQK adalah 11/6. Yang selanjutnya kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah, rumusnya ini. Contoh soal, Andi melempar dua buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama. Jadi A sama dengan 2, maka PA sama dengan 1/6. Dan misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua. Jadi angkanya 1/35, PB sama dengan 3/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus P A iris B. PA kali PB sama dengan PA 1/6 dikali PB 3/6 sama dengan setengah. Jadi peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah setengah. Yang terakhir adalah kejadian bersyarat. Jika terjadi dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B ataupun sebaliknya. Masuk ke contoh soal. Terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dan 9 bola yang tersedia, maka PK sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua tersedia 4 bola biru dan 8 bola yang tersisa, maka PBK sama dengan 4/8. Karena kejadian tersebut saling mempengaruhi, kemudian digunakanlah rumus PK iris B sama dengan PK kali PBK. PK tadi 5/9 dikali 4/8, jadi sama dengan 5/18. Jadi peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua adalah 5/18. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang materi peluang. Terima kasih atas perhatiannya.